Halo teman-teman, welcome to RX Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai anatomi jantung loh. Simak baik-baik ya videonya, dan jangan lupa share, like, and subscribe ya. Dan yang terpenting, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk anatomi jantung, seperti yang kita ketahui bahwa jantung merupakan organ pompa darah di mana dengan kontraksi ritme yang berulang. Secara anatomi, berbentuk kerucut yang memiliki rongga dengan panjang sekitar 10 cm, dan ukuran jantung pada umumnya berukuran satu kepalan tangan pemiliknya. Dengan berat organ jantungnya sekitar 225 gram pada wanita dan 310 gram pada pria. Di dalam tubuh, jantung terletak di dalam rongga toraks di area mediastinum atau ruang antara paru. Letak jantung lebih condong ke arah sisi kiri dari tubuh dan terdiri atas sisi apeks atau bagian atas dan basal atau bagian bawah. Untuk bagian atas terletak sekitar 9 cm ke kiri garis tengah pada tinggi ruang interkosta kelima, yakni sedikit di bawah puting susu dan sedikit lebih dekat dengan garis tengah. Sedangkan basal atau bagian bawah berada setinggi pada iga kedua. Umumnya, jantung yang normal memiliki 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan ventricle, yang berfungsi sebagai pemompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventricle menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Umumnya, jantung terdiri atas 3 lapisan, yakni perikardium atau kantung pembungkus, miokardium atau jantung, dan endokardium atau bilik katup jantung. Perikardium memiliki 2 sakus kantung pembungkus. Sakus terluar terdiri atas jaringan fibrosa, sedangkan sakus terdalam terdiri atas lapisan membran serosa ganda. Sakus fibrosa terluar meluas ke tunika adventitia dari pembuluh darah besar di atasnya dan melekat hingga diafragma di bawahnya. Sakus ini tidak elastik dan sifat fibrosa mencegah distensi jantung yang berlebihan. Miokardium atau otot jantung, di mana gerakan otot jantung bersifat involuntir. Setiap seret sel memiliki satu inti sel dan satu atau lebih cabang. Miokardium pada bagian apeks atau atas paling tebal dan pada bagian basal atau bawah paling tipis. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja tiap bilik berperan dalam memompa darah. Atrium dan ventrikel dipisahkan oleh cincin fibrosa yang tidak menginduksi impuls listrik. Akibatnya, saat aktivitas gelombang listrik melalui otot atrium, gelombang ini hanya dapat menyebar ke ventrikel melalui konduksi sistem yang menjembatani cincin fibrosa dari atrium ke ventrikel. Dan untuk endokardium melapisi bilik katup jantung. Lapisan ini merupakan membran yang tampak mengilap, halus dan tipis, yang memungkinkan aliran darah yang lancar ke dalam jantung. Lapisan ini terdiri atas sel epitelium gepeng dan berlanjut ke pembuluh darah yang melapisi endotelium. Nah, jantung dibagi menjadi sisi kiri dan kanan yang dipisahkan oleh septum. Saat lahir, darah dari satu sisi ke sisi lain tidak dapat langsung menyeberangi septum. Setiap sisi dipisahkan oleh katup anterioventrikular ke serambi atas, yaitu atrium, dan bilik bawah, yaitu ventrikel. Katup anterioventrikular dibentuk oleh lipatan ganda endokardium yang diperkuat oleh jaringan fibrosa kecil. Katup anterioventrikular kanan atau katup trikustit memiliki 3 lembar daun katup, sedangkan katup anterioventrikular kiri atau katup mitral memiliki 2 lembar daun katup. Nah, jantung normal dan sirkulasinya memiliki batas-batas jantung. Kanan, vena cava superior, atrium kanan, dan vena cava inferior. Kiri, ujung ventrikel kiri. Anterior, atrium kanan, ventrikel kanan, sebagian kecil ventrikel kiri. Posterior, atrium kiri, 4 vena pulmonalis, dan inferior ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apeks jantung. Dan superior appendix atrium kiri. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Nah, selanjutnya darah akan dipompakan melalui semua ruang jantung dengan bantuan keempat katup yang mencegah agar darah tidak kembali ke belakang dan menjaga agar darah tersebut mengalir ke tempat yang dituju. Keempat katup ini adalah katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup pulmonal terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonal. Katup mitral yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Katup mitral memiliki 2 daun, yaitu anterior dan posterior, dan katup lainnya memiliki 3 daun.
Jantung dipersarafi oleh aferen dan eferen, yang keduanya merupakan sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf parasimpatis berasal dari saraf vagus melalui pleksus jantung, serabut postganglion pendek melewati nodus SA dan AV, serta hanya sedikit menyebar pada ventrikel. Saraf simpatis berasal dari trunkus toraksik dan cervical atas, yang mensuplai kedua atrium dan ventrikel. Walaupun jantung tidak mempunyai persarafan somatik, stimulasi aferen vagal dapat mencapai tingkat kesadaran dan dipersepsi sebagai nyeri. Suplai darah jantung berasal dari arteri koronaria. Arteri koroner kanan berasal dari sinus aorta anterior, melewati di antara trunkus pulmonalis dan appendix atrium kanan, turun ke lekukan AV kanan sampai mencapai lekukan interventrikular posterior. Pada 85% pasien arteri berlanjut sebagai arteri posterior atau descendant atau posterior descendens artery atau PDA, disebut dominan kanan. Arteri koroner kita berasal dari sinus aorta posterior kiri dan terbagi menjadi arteri anterior descendant kiri atau left anterior descendant atau LAD, interventrikuler dan circumflex. LAD turun di anterior dan inferior ke apex jantung. Nah, mayoritas darah vena terdrainase melalui sinus coronarius ke atrium kanan. Sinus coronarius bermuara ke sinus venosus sistemik yang pada atrium kanan. Secara morfologi berhubungan dengan atrium kiri berjalan dalam cerah anterioventrikular. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. And see you next video. Bye-bye.